Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa belajar lagi. Semoga wali santri dan anak-anak diberikan kesehatan dan kesempatan dan diberikan rezeki yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi matematika kelas 4. Kita akan membahas tentang latihan 5 dan latihan 6. Nah, latihan 5. Langsung saja kita bahas latihan 5. Sebelum mengerjakan latihan 5, ada catatan di bawah. Kita baca bersama-sama. Penyebut dengan angka 2 dan 5, jadikan angka 10. Nah, anak-anak, jika nanti menemukan seperti contoh A, 1/5, penyebutnya kan 5. Ada angka 5 seperti ini, 2 dan 5. Maka nanti jadikan 10 agar memudahkan merubah ke bentuk desimal. Selain penyebut di atas, jadikan 100. Nah, contoh A sama E, 1/5. Kita jadikan desimal. 1/5 supaya jadi 10, maka dikali 2. Kalau penyebut dikali 2, pembilang harus dikali 2. Bagaimana pelajaran yang sudah diberikan. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, 2/10 gampang sekali. 0,2. Di depan koma ada satu angka, yaitu angka 2. Karena 10 itu nolnya 1. Jangan seperti itu. E, 9/20. Nah, ini harus dijadikan 100. Karena 20. Selain penyebut di atas 2 dan 5, maka jadikan 100. Gitu, untuk memudahkan. Nah, 20 supaya bisa jadi 100 kali 5. 20 kali 5. Nah, 100. 9 kali 5, 45. Nah, 45/100. Kalau dijadikan desimal, gampang sekali. 0,45. Di depan koma harus ada 2 angka, 4 dan 5. Karena apa? 100 jumlahnya ada 2 angka nolnya. 100 kan nolnya 2. Kan 1, 0, 0. Jadi 0,45. Kalau 10 nolnya 1, berarti di depan koma ada 1 angka. Gampang sekali. Nah, kalau bagaimana penyebutnya sudah jadi 10, langsung saja. Kalau penyebutnya sudah 100, langsung saja. Enggak usah dikalikan. Langsung bisa dirubah menjadi bentuk desimal. Gampang sekali. Misalnya G, 41/100. Berarti 0,41. Nah, kalau 50 bagaimana? Harus jadikan 100 dulu. Kalau 10 langsung. Gitu ya, nak ya. Insya Allah kalian bisa. Semangat. Nomor 2. Tentukan bentuk pecahan biasa dari bentuk desimal berikut ini. Nah, A sampai I itu adalah angka-angka desimal. Kita disuruh merubah menjadi pecah. A 0,6. Nah, 2 contoh ya. F 0,85. Cara merubah menjadi bentuk pecahan sangat gampang. Di depan koma misalnya A 0,6. Di depan koma ada berapa angka? 1, yaitu angka 6. Berarti per 10. Berarti 6/10. F 0,85. Di depan koma ada angka berapa? 2 angka, 8 dan 5. Berarti 100. 100 kan nolnya 2/100 nanti mesti 85/100. Gampang kan? Kalau di depan komanya ada 3 angka, seperti contoh G, H, I itu 0,125, 0,225, 0,300. Kalau di depan komanya ada 3 angka, berarti per 1000. Contoh G misalnya 0,125, berarti
125 per 1000. Gampang kan? Gampang. Buat latihan ya. Semangat. Kalau bingung, dilihat videonya lagi atau tanya. Nomor 3, tentukan bentuk persen dari pecahan berikut ini. Ini ada pecahan anak-anak, kita disuruh merubah menjadi persen. Persen itu artinya per 100. Ingat-ingat, jadi penyebutnya harus jadikan 100. Contoh, nah ada 2/5 sama 35/55. Yang B 2/5, kan 5 penyebutnya. Bagaimana supaya jadi 100? Dikali berapa? Ya, 20. 5 kali 20, 100. Kalau penyebut kali 20, pembilang harus dikali 20. Sama. Nah, 40 per 100. Nah, kalau sudah bentuk per 100 seperti ini, gampang sekali dijadikan persen. 40 per 100, 40%. 35/50. Bagaimana supaya bisa jadi 150 ini? Kali berapa? Kali 2. 50 kali 2, 100. 35 kali 2, 70. 70 per 100. Gampang sekali kan? Jadikan persen 70%. Pokoknya per 100 itu sama dengan persen. Gampang. A, C, D, E, F, G, I. Kalian kerjakan. Nah, bagaimana kalau penyebutnya sudah 100? Langsung saja. Ya kan? Nggak usah dikali. Langsung. Misalnya 20 per 100. 20%. Gampang kan? 4. Tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk persen berikut ini. Nah, ini lawannya tadi. Ini sekarang persen kita disuruh merubah jadi pecahan. Nah, contoh A sama 25%, 9%. Arti persen itu adalah per 100. Nah, ditulis 25% sama dengan 25 per 100. Nah, anak-anakku, jika kalian menemui angka 25, pokoknya kelipatan 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, dan seterusnya. Intinya kelipatan 5, jika pembilang kelipatan 25, penyebutnya kelipatan 25 bisa, maka langsung saja bagi 25. 25 bagi 25, 100 bagi 25. Jika menemui bilangan yang sama, 25 dibagi 25 misalnya, mesti hasilnya adalah 1. 7 bagi 1, 7 bagi 7, 1. 8 bagi 8, 100 bagi 100, 1. Nah, jika bilangan dibagi bilangan yang sama, mesti hasilnya adalah 1. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Tadi 25% itu bentuk pecahan paling sederhana adalah 1/4. Gampang kan? Itu bukan dibagi ya anak-anak, salah tulis. Sama dengan 1/4. 95%. Bagaimana 90%? Arti 95% adalah 95 per 100. Kita bagi berapa ya? Bagi 25 nggak mungkin. Karena ke 95 nggak mungkin itu kelipatan. Ini kita turunkan. Kelipatan 5. Pembilang penyebut kelipatan 5. Bagi 5. 95 bagi 5, 19. 100 bagi 5, 20. Nah, karena ini ada 19, adalah termasuk bilangan prima. Jadi, sudah nggak bisa dibagi lagi. Hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1. Karena nggak sama, sudah berarti ini paling sederhana. Gitu anak-anak. B, C, D, E, F, G, H. Kalian buat latihan. Nomor 5.
Berikut data nilai ulangan matematika 25 orang siswa. 25. Nilai 5, 2 siswa. Nilai 6, 4 siswa. Sampai nilai 9, 2 siswa. Dan nilai 10 dipertanyakan di B. Cari nanti ya. Akan saya ajari tentang bagaimana cara mencari persentasenya. Nah ini. Nilai 5, 2 siswa. Nilai 9, 2 siswa. Ketepatan ini sama, nggak apa-apa ya. Intinya supaya kalian paham aja. Nah, karena 2 siswa ditaruh di pembilang. Jumlah siswa tadi jadi pembilang. Jumlah siswa keseluruhan ditaruh di penyebut. Gitu, 2/5. Nah, jadikan persentase. Jadi ini penyebut ini harus dijadikan 100. Caranya kali 4. 25 kali 4 100. 2 kali 4 8. 8/100. Kalau dijadikan persen gampang sekali. 8%. Nilai 9 2 siswa sama ini. 2/25. Supaya jadi 100 kali 4. Pembilang kali 4, penyebut juga harus dikali 4. 8/100. 8%. Gampang. Yang lainnya kalian buat latihan. Semangat. Latihan 6 halaman 17. Bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Caranya ada pecahan, kita disuruh mencari supaya dijadikan bilangan bulat terdekat. Caranya bagaimana ya? Langsung saja. B sama H. Yang B adalah pecahan biasa, yang H ini adalah pecahan campuran. Ya, pecahan campuran. Ini 1/5 dibulatkan menjadi berapa ya? Caranya penyebut berapa ini? Angka 5. Kita membuat tulisan 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kenapa 5 kok sama dengan 1? Ini maksudnya tulisan ini adalah 0/5. 1 0 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 ya. Saya ulangi ya, mohon maaf. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Makanya 5 itu sama dengan 1 ya. Anggap saja ini adalah sebuah pembilang gitu ya. Nah, setelah kalian menulis 0 sampai 5, karena tadi penyebutnya ada 5, maka nulisnya sampai 5. Ya, maka kalian membuat seperti ini langkah. Nah, supaya tahu yang terdekat, yang terjauh. Nah, pembilangnya ada berapa? 1, ya kan? Nah, kita bandingkan 1 ke 0 sama 1 ke 5 itu jaraknya paling dekat yang mana? Coba. Ya, dekat ke 0 kan? Maka 1/5 itu pembulatannya adalah 0. Karena 1/5 itu dekat dengan 0. Ya kan? Bilangan 0. Oke, sekarang H. Kalau menemui pecahan campuran seperti ini, 3 simpan dulu, 10/11. Penyebutnya 11. Kita membuat angka 0 sampai 11. 11 sama dengan 1. Itu artinya 0, 1/11, 2/11, 3/11, sampai 11/11. Makanya 11/11 saya kasih 1 di situ. Nah, berapa pembulatannya? Gampang sekali. Kan 10. Nah, membuat seperti ini. Nah,
Nah, kalau sudah pembilangnya kan 10, maka membuat anak panah seperti ini, 10 ke 11 sama 10 ke 0. Kira-kira jarak yang paling dekat itu ke 11 atau ke 0? Ya tentu saja ke 11. Itu artinya 1, ya kan? Berarti 10 per 11 itu bisa dibulatkan menjadi angka 1. Jadi 1 ditambah yang tadi angka 3, di depannya itu 1 ditambah 3. Berapa 1 tambah 3? 4. Tulis 4. Berarti 3 10 per 11 jika dibulatkan itu menjadi 4. Gampang kan? Nah, sangat gampang. Ya kan? Yang lainnya buat latihan. Ya. Semakin banyak latihan, semakin bisa. Itu ciri matematika. Lanjut. Latihan 6 halaman nomor 2. Bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan persepuluhan terdekat. Kesatuan dan persepuluhan terdekat. Contoh. Tapi sebelum mengerjakan contoh, kita baca catatan yang diberikan. Ya kan? Baik pembulatan kesatuan terdekat maupun ke puluhan terdekat, ke persepuluhan maksudnya ini, maupun ke persepuluhan terdekat, jika angkanya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, dan jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contoh 1,48 pembulatan kesatuan terdekat. Nah, kalau kesatuan setelah koma kalian lihat angka berapa? 1,4. Berarti angka 4 setelah koma kan angka 4. 4 itu lebih kecil dari 5. Betul? Betul sekali kan? 4 lebih kecil dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Aturannya seperti itu. Nah, karena 4 kurang dari 5, maka 1,48 pembulatannya adalah angka 1. Langkah 48-nya di mana? Hilang, nggak usah ditulis. Sekarang pembulatan ke persepuluhan terdekat. Caranya bagaimana? Gampang. 1,48. Kalau ke persepuluhan terdekat, lihat angka 8. Jangan angka 4 lagi, angka 8 yang dilihat. Ya, 8 itu lebih besar dari 5. Betul? Betul sekali. Kalau lebih besar, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas 8. Depannya ada angka 4. Nah, angka 4 ini kita jadikan 5. Ya, 8 tadi kita bulatkan menjadi seperti 4 ditambah 1 gitulah. Jadi kalau 4 ya jadi 5. Misalnya kalau 5 ya jadi 6. Kalau 6 ya tadi 7 gitulah. Anak-anak, semoga kalian memahami. Ya. Ingat-ingat kalau pembulatan kesatuan terdekat dilihat angka setelah koma ya. Kalau ke persepuluhan terdekat dilihat angka 2 angka setelah koma ya, 2 angka ya, angka 8. Kesatuan lihat angka 4. Ke persepuluhan lihat angka 8 ya kan? Gampang sekali. Yang lainnya coba ya. Insyaallah bisa semuanya. Nomor 3, bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Nah, ini ada bilangan persen. Ada catatan ini.
Lihat angka satuannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contoh 19% sama 65%. Angka satuannya berapa? 19%. Ya 9. Angka puluhannya 1. 19 itu terdiri angka puluhan dan 1. 1 itu puluhannya, 9 itu satuannya. Ya kan? Angka 9. Saya baca lagi catatannya. Lihat, angka satuannya jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Ya, kepuluhan. Satuannya dilihat. 9. Lebih dari 5 kan? Nah, kita bulatkan ke puluhan terdekat. Berapa? Ya 20. Ya kan? Maksudnya puluhan itu ya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10 gitu. Ada kalimat 20, ada seperti itu namanya puluhan. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, lihat contoh yang G. 65%. Angka satuannya berapa? 5. Ya kan? 5. Jika angka 5, maka dibulatkan ke atas. Tadi aturannya seperti itu. 5. Puluhan terdekat bagaimana? Karena ke atas 65, nggak mungkin 66 kan? Puluhan. Berarti 70%. Ya, 65 ke puluhan terdekat ya 70. Ya. Pokoknya puluhan itu ya 70, 80, 90, 100. Ya, seperti itu. Pokoknya puluh gitu. Gampang sekali. Kepuluhan terdekat. Ya anak-anak, semoga kalian memahami. Yang lainnya buat latihan. Semangat. Nomor 4, ayah membeli 3 buah semangka dengan berat masing-masing 3,48 kg, 2,84 kg, 4,01 kg. Bulatkan berat ketiga semangka yang dibeli ayah ke satuan terdekat. Caranya bagaimana? Contoh gampang. Satuan terdekat. Nah, 2,84 kg. Kalau kesatuan yang dilihat adalah apa tadi? Angka setelah koma, ya kan? Berapa setelah koma? 2,8. Oh, berarti angka 8 yang dilihat. Ada 8, 8 itu lebih besar dari 5, ya kan? Kesatuan terdekat berarti berapa? Ini ada 2. Kesatuan terdekat 3. Berarti 2,84 kg itu kalau dibulatkan itu menjadi 3 kg. Gitu, itu namanya satuan, tidak ada koma. Ya. Terima kasih. Semoga anak-anak memahami penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.